Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar cara membuat image analysis menggunakan Gemini AI. Di bagian yang pertama dari tutorial ini, kita akan belajar cara membuat prototype menggunakan Meso Framework. Nanti teman-teman bisa membaca dokumentasi resminya di Google GitHub, google.github.io/mesop. Ini adalah merupakan framework Python yang kita tidak perlu belajar HTML dan JavaScript untuk membangun sebuah web apps. Pastikan nanti teman-teman telah membaca dokumentasi resminya, ataupun kalau belum nanti teman-teman bisa mengikuti tutorial ini. Dan teman-teman perlu juga mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel dari Halovina Tutorial. Playlistnya adalah Belajar Generatif AI. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti, dan juga teman-teman bisa mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan cara membuat live chat menggunakan Gemini AI menggunakan Mesop. Jadi di tutorial sebelumnya saya telah membuat sebuah mini live chat mengintegrasikan dengan AI, tapi tutorial sebelumnya seperti biasa saya menggunakan dokumentasi resmi dari Mesop, karena di Mesop sudah cukup lengkap gimana caranya kita bisa mengintegrasikan Gemini AI dengan Python. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti tutorial ini jika teman-teman ingin penjelasan yang lebih detail. Oke, kita langsung ke tag editor. Tag editor yang saya gunakan adalah VS Code versi Community Edition. Di tutorial ini, requirement yang perlu teman-teman persiapkan, pastinya yang paling penting adalah si Mesop itu sendiri ya, Mesop Framework itu sendiri, dan nanti teman-teman bisa menginstalnya dengan menggunakan pip install Mesop. Kemudian teman-teman bikin sebuah file dengan nama main.py. Saya di sini bikin main.py. Pastikan untuk menginstal ini teman-teman sudah berada pada mode Python Virtual Environment. Kebetulan di laptop saya Python Virtual Environment-nya adalah Mesop Tutorial. Jadi untuk mengakses Python Virtual Environment bisa dengan cara log on Mesop Tutorial. Ini adalah name yang tentunya bisa teman-teman sesuaikan dengan keperluan teman-teman. Oke, kita sekarang ke main.py. Kalau kita kembali ke sini, ke web browser, di sini tuh ada kita akan membuat sebuah header dengan nama Gemini Image Analysis, dan nanti di sini ada form ya, ada form tentang form upload image. Jadi kita akan coba membuat layoutnya terlebih dahulu. Kita bikin layoutnya. Tinggal import dulu, import Mesop ASME. Kemudian kita bikin routernya adme.page. Path-nya sama dengan kita set path-nya, path root-nya upload header. Setelah itu kita bikin main page-nya yaitu dengan dev app. Kalau kita lihat di sini tuh kita akan coba bikin template-nya dulu ya. Kita bikin template-nya dulu, berarti sekarang yang perlu teman-teman persiapkan adalah style-nya. Kita bikin style-nya. Jadi kita bikin style-nya dulu. Misalnya saya namakan di sini adalah root box style. Bagaimana cara bikin stylenya? Pertama tentunya teman-teman perlu mempelajari tentang komponen apa aja komponen yang ada di Mesop ya. Jadi teman-teman bisa ke tutorial, terus klik bagian komponen. Nah di sini tuh di komponen tuh ada layout ya. Ada layout nih. Ada layout, ada dua komponen, box dan side nav. Box itu apa? Box itu ya semacam kotak-kotak ya. Kalau biasanya teman-teman bermain CSS ada div, nah mirip dengan ini. Kemudian ada side nav. Nah ini side nav itu menu
Jadi menu yang bisa teman-teman menu ya ini menu site atau navbar ya, site nav namanya, menu yang bisa teman-teman buat nantinya kalau ingin membuat sebuah prototype web. Di tutorial selanjutnya nanti kita akan belajar juga tentang ini. Jadi kita sekarang pakai box dulu. Komponennya gimana cara makainya? Kalau kita bisa lihat di sini tinggal box me.boxstyle. Nah, kita coba. Oke, ini tinggal me. Pakai with me.box. Ya, kotak ini kita ingin membuat stylenya, tinggal kita with style. Style itu yang mirip kalau CSS style set ya. Style kita tinggal masukkan rootbox.style. Nah, masukkan dulu rootbox.style. Pas. Oke, sekarang kita akan membuat stylenya. Jadi tinggal kita bisa langsung me.style. me.style. Kita cek di sini, kemudian termasuk style. Kalau teman-teman bisa langsung ke ini, ke Mesop tutorial, ke GitHub-nya si Mesop. Jadi tinggal klik, kita akan mengeksplor. Jadi teman-teman nih, biasakan ketika belajar tentang sesuatu, itu kita baca dokumentasi resmi, meskipun teman-teman ketika awal-awal belajar tuh copy paste misalnya, ini bisa copy paste, tapi biasakan teman-teman mempelajari dokumentasi resminya dan mengeksplor dari dokumentasi resmi itu tiap metode atau kelas itu sebenarnya gunanya apa aja gitu. Nah, kita bisa coba kalau di Mesop ini kita explore dari si GitHub-nya. Kalau di Python pasti selalu ketika kelas atau apapun itu bisa dipanggil dari direktori lain, biasanya menggunakan init. Kita sekarang ke Mesop, direktorinya Mesop. Kemudian kita bisa lihat di sini ada init. Init.py. Oke, setelah di init.py kita cari style. Nah, style itu ada apa? Komponen helper. Nah, style itu ada di komponen helper. Komponen helper, jadi kita bisa klik lagi, terus pilih yang komponen helper. Style. Nah, di sini itu kita bisa tahu bahwa sebenarnya ini mirip dengan fungsi dari CSS. Jadi dia punya, kalau kita misalnya gini, kita misalnya border style, kita klik border style. Border style itu ternyata punya apa aja? Atau kita balik lagi ke yang tadi. Kita balik lagi, kita klik border style. Di border style di sini cuman ada dia punya komponen white, color, dan style, tapi dia nggak punya function. Nah, yang punya function itu contohnya border side ya. Border side ini nggak punya function, dia cuma punya komponen. Kalau ini punya function nih, border dia punya function left, dia punya function all dan symmetric. Nah, margin juga dia punya function all dan symmetric. Nah, ini nanti bermanfaat ketika teman-teman mengeksplor Mesop. Oke, kita kembali lagi ke tag editor. Oke, sekarang style. Saya ingin membuat beberapa atau background dasar. Misalnya kita tambahkan background. Nah, ini sebenarnya sih teman-teman kalau udah terbiasa dengan CSS harusnya sudah cukup mudah. Ini background ini pastinya bentuknya adalah kode HTML. Nah, ini nanti teman-teman kode HTML-nya bisa mencari di internet. Bisa browsing di internet. Terus saya pakai height-nya 100%. Jadi nanti 100% ini warnanya akan seperti kode HTML ini. Terus font family. Pasti kalau lihat kita ngomongin font family-nya Inter.
Nah, terkait font family nanti teman-teman bisa mengeksplornya di melalui browsing di internet. Font family, terus ada display. Nah, ini sebenarnya komponen CSS ya, teman-teman bisa baca dokumentasi resminya di CSS terkait flag ini fungsinya untuk apa di CSS. Flag direction. Ya, bentuknya kolom. Oke, kita udah buat stylenya. Sekarang kita bisa jalanin sebenarnya, kita coba jalanin. Tinggal cara jalaninnya mesop main.py, localhost 32123. Cek. Nah, kena error. Ini kena error nih. Errornya karena apa? Karena path yang kita pakai adalah uploader. Nah, nih. Oke, kita sekarang ke tag editor, kita lanjutkan. Kita akan bikin box. Di sini header ya, bikin header Gemini image analysis. Saya bikin dulu di sini. Saya bikin sebuah fungsi yang namanya def header. Jadi coba saya pisahkan. Saya akan bikin sebuah box with me.box style sama dengan me.style. Me.style padding ya, teman-teman bisa baca lagi. Sebenarnya di sini tuh ada apa aja nih, style ya. Bisa juga, ini kan sebenarnya fungsi dari CSS ya. Style nih, class style. Kalau di Mesop dia punya komponen apa aja? Ada banyak, ada font size, font weight, terus ada grid, ada juga padding. Harusnya ada padding di sini. Padding, padding. Nah, padding ini kalau kita lihat, padding itu punya kelas. Harusnya dia punya kelas nih. Padding, kelas padding, itu dia punya function all dan juga punya method all dan symmetric. Jadi kita pakai padding. Padding sama dengan me.padding.all misalnya 15 pixel lah. Jadi seperti ini. Sekarang bentuknya integer seperti ini. Terus sini tinggal saya bikin kita panggil komponennya, komponen tag. Kalau kita lihat, kita balik lagi ke web komponen. Di sini ada tag. Nah, ini tag. Kita cek di sini cara penggunaannya tinggal seperti ini doang nih, text. Ini adalah title-nya. Jadi kita bisa langsung pakai tag ini. Misalnya saya namakan Gemini image analysis. Gemini image analysis. Saya juga akan menambahkan style di dalamnya. Tag dia punya style. me.style. Karena tag pasti yang kita butuhkan pastinya font ya, font size. Font size misalnya 24 pixel. Terus color-nya adalah pasti ada color. Nanti teman-teman bisa mencari kode referensi sesuai dengan suka teman-teman. Saya menggunakan 30 kode HTML-nya T03929999. 303.929. Terus saya juga akan tambahkan letter spacing.
letter spacing, misalnya 0,3 pixel, 0,3 pixel. Ini .text, Oke, sekarang kita masukkan, ini kan ada box dasarnya, jadi kita bisa masukkan ke sini. Masukkan header. Nah, oke. Jadi box dasar dari web page kita itu sudah ada, harusnya sudah ada header ini. Mini image analysis. Kita sekarang refresh. Nah, ini udah nih, mini image analysis. Selanjutnya, kita akan coba bikin form ya, form upload ini, form upload. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu bikin box-nya terlebih dahulu. Jadi kita udah bikin stylenya, sekarang kita bikin box baru di sini. With me.box style sama dengan me.style. Box ini saya ingin white ya. Ini sebenarnya, nah teman-teman perlu juga mempelajari sedikit tentang CSS karena ya untuk komen-komennya mirip sih. Tapi kalau teman-teman ingin mengeksplor lebih jauh sebenarnya fungsinya apa ya, tinggal teman-teman nanti fungsi apa yang bisa digunakan. Nah, teman-teman bisa ke GitHub-nya si Mesop, komponen helper komponen style.py. Di sini ada white. Nah, ini white nih. White paling bawah. Nah, ini ada white nih. White. Ini class, margin, padding, style. Nah, style itu ada white. Kita cek white itu overflow, padding. Nah, ini white. Kita editor lagi. Ini fungsi CSS ya. Dan bisa mengikuti min saya set misalnya 680 pixel 100% minimal. Terus marginnya saya mau pakai me.margin .all. Symmetric. Jadi posisinya saya ingin disebut di tengah. Margin.symmetric. Di symmetric itu ada apa? Di margin kita ke kelas margin. Kemudian function symmetric. Oh, di sini ada horizontal. Ini horizontal, integer. Horizontal tuh ya, kalau horizontal berarti sama dia. Kalau horizontal tuh left-nya doang sama right ya horizontal. Oke, lebar kanan dan lebar kiri. Margin horizontal. Nah, auto terus aku akan pakai uploader, komponennya uploader. Nah, kita kembali ke Mesop tutorial. Di sini tuh ada uploader, tag uploader. Nah, sebenarnya teman-teman bisa langsung copy paste dari sini. Ya, tapi jika teman-teman ingin mengeksplor lebih jauh, nanti teman-teman bisa mengikuti cara yang telah saya buat tadi. Nah, tapi saya juga nanti menggunakan beberapa sampel dari ini juga sih. Kita akan bikin layoutnya terlebih dahulu. Nah, ini ada nih, label, upload. Nah, me.uploader, dia ada apa aja. Kalau uploader tuh bisa label. Karena uploader ini adalah button, semacam kayak upload file, jadi ini adalah komponennya namanya uploader.
uploaded. Label ini tag, jadi saya akan bikin misalnya upload image. Setelah itu kita bisa cek juga sebenarnya uploader itu ada apa aja nih. Dia punya parameter apa aja. Oh, di sini ada accepted file type. Nah, ini accepted file type. Apa aja file yang diizinkan? Kalau cek ya, accepted file type itu bentuknya apa? Accepted file type. Oh, dia bisa string, bisa juga dia adalah string list. Nah, kita bisa set seperti ini. Misalnya image/jpeg. Terus image png. Jadi kita akan mengisikan dua file, jpeg dan png. Selanjutnya type-nya apa? Saya bikin flat. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Nih. Type, color juga ada color, ada style udah pasti harusnya ada. Ada event apanya? On upload. Nah, kita cek sekarang. Type saya pakai flat. Nanti teman-teman bisa baca tadi ya, itu sebenarnya penggunaannya untuk apa. Terus color sebagai primary. Kita cek di sini color itu ada literal primary action ya. Kita pakai yang primary. Ada, jangan lupa style. Ini style itu ya CSS yang kita masukkan ke method me.style. Tambahkan me.style. Font weight. Font weight bold. Font weight bold. Oke, sekarang kita save dulu. Oh, style.init got keyword font weight. Oh, salah, font weight. Oke, saya cek lagi. Nah, udah dapat nih. Upload image. Nah. Oke, setelah ini kita ingin menambahkan event. Jadi ini berpisah ini ya, kan kalau misalnya kita upload, tuh. Saya punya foto namanya lumpia, saya upload, udah bisa kita upload. Cuman kita ingin menampilkan apa yang kita upload. Oke. Misalnya kayak font size, image size, terus file name, dan juga misalnya kita mau menampilkan image-nya. Seperti biasa, kita perlu mengextend atau membuat sebuah kelas dengan cara add me.stateClass. Class misalnya saya namakan kelasnya state. Terus saya di sini bikin sebuah misalnya saya bikin variable file. Variable file me.uploader atau uploaded ya, lupa ya. Uploaded kayaknya uploaded. Oh, ini ada nih kelas event. Jadi di uploader dia punya kelas event, ada punya dua kelas. Dia ada di function uploader dia punya kelas upload file dan upload event. Uploaded file. Oke. Baru bikin state kelasnya. Sekarang kita bikin uploaded handlernya. Function def
kita bikin misalnya namakan ini handle upload event me dot upload event. Bikin variabel state, ini state sama dengan jadi kita untuk memanggil ini, untuk supaya bisa memanggil variabel ini, variabel file, kita perlu memanggil menggunakan me.state, kemudian kita extend kelas yang ada di atas state tinggal kita panggil state.file sama dengan event. Nah, ini buat event.file. Oke, ini udah. Sekarang ini kan eventnya udah nih, udah dibuat. Kita telah membuat fungsi handle upload. Selanjutnya kita akan membuat atau menambahkan event ke button uploader. Jadi kita tambahkan eventnya di sini. Tinggal on upload. Teman-teman bisa melihat lagi di dokumentasinya. Di sini tuh ada uploader ya. Kita cek uploader. Nah, di sini tuh ada event namanya on upload sama dengan, nah kita panggil tadi fungsi yang kita bikin handle upload. Oke, selanjutnya kita ingin menampilkan misalnya nama filenya dan juga file size. Jadi kita bisa bikin seperti ini. If, oh ya, sebelumnya kita tambahkan juga, kita extend state-nya ke sini, masukkan. Kita bikin misalnya variabel baru state sama dengan me.state. Kita extend kelasnya. Kelas yang kita buat tadi kita udah bikin kelas state tadi ya di atas. Ini. Oke, sekarang kita if state.file.size. Ya. File itu dari mana? Ini kita udah bikin nih. Kalau kita lihat ke sini, kita sekarang bikin variabel namanya file. Jadi semua hal yang sudah kita upload, nama filenya tentu ada file name, ada file size, bisa kita tampilkan. Ya tentunya nanti teman-teman kalau ingin membongkar sebenarnya di dalam upload file ini ada apa aja sih, ada fungsi apa aja, nanti bisa teman-teman bisa membacanya atau mengeksplornya di dokumentasinya si Meso. Kita ke sini, kita pakai tag editor, size, terus kita nah ini kan ada nih, ada box ya. Ini cari box ini. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ada box 1, box 2, box 3. Kita tampilkan with me.box. Kita bikin box baru lagi. Tambahkan style. me.style. Margin sama dengan me.margin.all 10 pixel. Terus kita buat apa? Kita buat untuk menampilkan data berarti kita pakai tag me.tag. Tinggal seperti ini, tag. Kalau nanti teman-teman ingin menambahkan stylenya juga bisa, tapi kita coba tanpa style dulu. Misalnya file name dot format state
dot file dot name. Me dot tag misalnya file size dot format dot state dot file dot size. Kita save dulu. Oke, sepertinya tidak ada error. Kita sekarang ke sini, kita cek. Kita refresh dulu uploader. Kita refresh. Sekarang kita coba upload image-nya. Namanya adalah lumpia.jpg. Harusnya file name-nya adalah lumpia.jpg. Open. Nah, kita sudah bisa menampilkan nih. File name lumpia.jpg. File size-nya adalah berapa ini file size-nya? Kalau kita lihat di sini 10 kilobyte. 10 kilobyte. Dalam byte ini ya. Error. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan image-nya. Oke. Menampilkan image-nya, teman-teman bisa ke si tutorial Mesop. Untuk mempercepat, kita akan ini ya. Ini kita tinggal copy paste saja. Teman-teman bisa langsung copy paste. Yang terpenting kita sudah tahu dasarnya. Nah, jadi gini adalah convert contents data ya. Jadi data itu di-convert ke base64. Terus kita import base64-nya. Import base64. Import base64. Setelah itu kita tampilkan juga di sini. Kalau image pakainya apa? Kita ke komponen, ke dokumentasi resminya si Mesop itu komponen. Terus kita cari image, ada nggak di sini? Image. Ini image. Kita cek sampelnya. Ini ada nih. me.image src. Nah, me.image. me.image. Berarti tinggal tambahkan me.image src sama dengan ini, kita ambil convert data URL. Nah, tinggal state.file finish. Oke, state.file. Nah, berhasil. Kita coba ulang lagi, refresh, kita upload lumpia. Oke, jadi di tahap awal dari tutorial Gemini Image Analysis, kita sudah membuat form. Bagaimana caranya kita membuat form HTML menggunakan Mesop Framework. Nah, di tutorial selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengupload atau mengconvert image ini ke dalam teks yang nantinya akan dibantu oleh kita akan menggunakan Gemini AI. Oke, selamat mencoba. Nantikan tutorial selanjutnya.